Selamat pagi semuanya, kita kembali pada materi biologi sel. Saat ini kita akan mempelajari mitokondria. Saya harapkan Anda bisa mendapatkan nilai yang baik setelah mengikuti ujian tengah semester atau di semester. Mulai dari saat ini, saya akan membantu Anda mempelajari biologi sel. Materi pertama kita adalah mitokondria. Nah, ketika Anda mendengar mitokondria sebagai mahasiswa program studi biologi, maka apa kira-kira yang Anda pikirkan? Mitokondria bagian dari sel, bagian dari kompartemen sel. Saya lebih senang menggunakan kompartemen sel dibandingkan dengan istilah organel sel, karena dalam buku The Cell itu lebih menekankan pada istilah kompartemen sel, bukan pada organel sel. Nah, mitokondria kalau tidak ada di dalam pada makhluk hidup, atau apa yang akan terjadi dengan makhluk hidup jika mitokondria itu tidak berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita pelajari materi mitokondria saat ini. Nah, aktivitas biokimia di dalam sel atau aktivitas metabolisme atau bagaimana sel ini dapat melangsungkan kehidupannya sebagai unit dasar kehidupan, maka syarat mutlak membutuhkan energi atau dikenal dengan energi seluler yang kita tahu di biokimia sebagai dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Tanpa energi seluler, proses-proses dasar kehidupan seperti transport zat, biosintesis, misalnya biosintesis yang sangat vital dalam siklus sel adalah biosintesis DNA atau replikasi DNA, ekspresi gen, biosintesis hormon, pengiriman data, respon terhadap rangsang melalui sistem saraf pada eukariotik hewan, itu tidak dapat berlangsung. Maka dengan sederhana kita dapat katakan, apabila mitokondria yang dikenal sebagai pusat penghasil energi sel itu tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik, pada dasarnya sel akan mengalami proses kematian atau mati. Nah, ini kita lihat lintasan metabolik yang ada di dalam sel makhluk hidup. Hampir sebagian besar lintasan metabolik itu finalnya itu berada pada daerah mitokondria dan kloroplasma. Jadi banyak lintasan metabolik, terutama lintasan metabolik energi, itu ada di mitokondria. Oleh karena itu, bagaimana peran penting mitokondria bisa tergambar sebenarnya lewat proses-proses biokimia dan metabolisme yang sudah Anda pelajari di mata kuliah biokimia. Nah, beberapa fakta tentang mitokondria sebelum kita pelajari struktur dan fungsinya, itu 87,5% ATP. Kalau kita asumsikan satu kali oksidasi sempurna glukosa menghasilkan 30 atau 32 ATP, maka 87,5% dari total 32 ATP itu yang dihasilkan dari oksidasi sempurna glukosa ada di dalam atau dihasilkan di kompartemen mitokondria. Yang kedua, evolusi makhluk hidup itu paling mudah, paling sederhana ditelusuri berdasarkan DNA mitokondria. Mengapa demikian? Karena DNA mitokondria atau karena mitokondria sebagai pusat respirasi seluler, karena di mitokondria lah oksigen bagi setiap organisme eukariotik aerobik atau prokariotik aerobik. Kalau eukariotik aerobik menggunakan atau memfungsikan oksigen dari atmosfer, sejak adanya kehidupan di planet bumi, maka setiap organisme aerobik pasti punya DNA mitokondria khususnya eukariotik dan bisa ditelusuri berdasarkan DNA yang ada di mitokondria, karena DNA mitokondria sampai saat ini menurut penelitian tidak mengalami penggabungan antara parental jantan dan parental betina atau diwariskan secara maternalistik pada organisme hewan eukariotik. Yang begitu juga pada organisme hewan eukariotik. Begitu juga pada kloroplas dan mitokondria. Selain mitokondria, kloroplas juga memiliki DNA sendiri. Sehingga menurut teori endosimbiosis kita akan lihat sebentar, maka mitokondria ini awalnya sel yang lebih besar, ya sel kecil yang dimakan atau yang bersimbiosis yang dengan sel yang ukurannya lebih besar, tapi dia anaerobik. Sementara sel kecil ini bersifat aerobik, kita akan lihat lintasannya sebentar.
dan lama-kelamaan menjadi bagian otonom atau bagian saja dari sel yang lebih besar itu, sehingga sel itu mampu memanfaatkan oksigen. Kedua, yang selanjutnya, mitokondria berperan dalam proses apoptosis sel. Ketika sel mengalami mutasi yang menyebabkan pertumbuhan sel tidak sesuai lagi dengan kontrol regulasi molekuler sel atau regulasi DNA sel dalam siklus sel, maka proses apoptosis itu dapat diinduksi dengan mematikan fungsi mitokondria. Oleh karena itu dapat saya katakan bahwa mitokondria ini menjadi kunci bagi kehidupan dalam sel. Selanjutnya, mitokondria ditemukan baik pada sel tumbuhan maupun sel hewan yang bersifat eukariotik. Nah, ini ada jurnal yang bisa Anda pelajari yang diterbitkan tahun 2014. Nah, organel sel bermembran atau yang kita kenal dengan organel itu mula-mula terbentuk lewat proses evolusi biologis, dan awalnya itu penelitian adalah mitokondria dan kloroplas. Yang memiliki mitokondria ini organel sel memiliki membran dua lapis, kita akan lihat sebentar. Berikut seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cikal bakal organisme aerobik itu sangat berhubungan dengan mitokondria. Oleh karena itu evolusi atau filogeni organisme aerobik hewan ditelusuri dengan DNA pada mitokondria. Yang berikut, sampai saat ini mitokondria ini masih menjadi objek studi penelitian biologi, terutama untuk perilaku sel. Oke, mari kita pelajari lebih dalam tentang mitokondria, tapi pada biologi sel kita batasi dulu asal-usul, struktur, dan fungsi. Oke, ini teori endosimbiosis yang menjelaskan asal-usul mitokondria dan kloroplas. Mari kita lihat. Ini menurut teori endosimbiosis, awalnya ada nenek moyang sel yang berukuran lebih besar, sudah punya nukleus, karena itu tergolong eukariot, karena sudah pelajari sebelumnya, dan ada sel yang berukuran lebih kecil, katakanlah sel bakteri, tetapi sel ini dapat memanfaatkan oksigen dari atmosfer atau dapat melakukan respirasi seluler. Nah, kedua sel ini berinteraksi dan terjadi endosimbiosis, atau sel yang lebih kecil ini secara endositosis masuk ke dalam sel yang lebih besar. Setelah beberapa lama, sel bakteri ini membelah di dalam sel yang lebih besar, contohnya sel bakteri dalam kasus ini, dan menjadi bagian atau hidup di dalam sel atau bersimbiosis. Karena dia hidup di dalam sel yang lebih besar dinamakan endosimbiosis. Nah, lama-kelamaan bakteri ini tidak lagi menjadi individu yang berdiri sendiri, tapi menjadi bagian dari sel yang lebih besar, sehingga dia mengalami evolusi yang untuk organisme tidak dapat berfotosintesis atau cikal bakal sel hewan eukariot non fotosintetik, sel yang lebih besar ini atau sel yang dapat menggunakan oksigen ini berkembang menjadi kompartemen yang kita namakan mitokondria. Karena dia berasal dari sel sendiri yang bergabung dengan sel yang berukuran lebih besar, sehingga sel ini atau kompartemen mitokondria memiliki DNA sendiri. Oke? Dan untuk kloroplas nanti kita akan pelajari pada materi berikutnya. Nah, kita lihat kalau kita perhatikan komposisi organel sel, misalnya kita lihat pada hewan, maka sungguh luar biasa. Sitoplasma memang komposisinya dalam satu sel itu 54%. Tetapi yang masuk dua besar itu adalah mitokondria. Mitokondria itu menempati 22% komposisi totalitas sel. Ini amazing, luar biasa bahwa mitokondria itu banyak. Jadi jangan kita berpikir kalau kita menggambar sel hanya satu mitokondria, satu retikulum, tidak demikian. Jumlah organel sel itu sebenarnya berbeda menurut di mana jaringan itu berada. Misalnya contoh pada manusia, kalau pada jaringan otot ya komposisi mitokondria bisa lebih besar dibandingkan dengan pada jaringan-jaringan yang lain, karena otot membutuhkan banyak energi untuk aktivitasnya. Nah, mari kita lihat struktur dasar mitokondria. Pada dasarnya mitokondria ada dua lapis membran. Membran yang keluar, yang hitam, membran yang dalam. Baru ada ruang antar membran. Ini ruang antar membran. Baru bagian yang ini adalah matriks. Bagian matriks. Jadi membran luar, membran dalam, matriks mitokondria. Di dalam matriks mitokondria itu ada DNA, ada kaya dengan banyak enzim-enzim metabolik. Oke? Nah, ini struktur dasar mitokondria, ukurannya sekitar 2 mikrometer. Ini struktur dasar dari mitokondria. Nah, bagian-bagian lipatan-lipatan ini yang memperluas permukaan mitokondria dinamakan krista. Oke?
Bisa paham di sini, jadi membran luar, membran dalam, ruang antar membran, baru ada kristal untuk lipatan-lipatan, matriks mitokondria, ada DNA juga dalam mitokondria, dan ada ribosom juga dalam mitokondria. Oke, nah untuk matriks kita lihat lebih dalam, itu kaya akan enzim. Karena banyak proses-proses metabolik itu berlangsung di sini, terutama untuk metabolisme energi, respirasi seluler, sehingga mitokondria ini kaya dengan enzim-enzim metabolik. Berikut, mitokondria punya DNA otonom yang tidak bergabung atau tidak bercampur dengan DNA nukleus. DNA mitokondria salah satu DNA ekstra nukleus yang ada pada sel hewan. Nah, berikut ini yang inner membran atau ruangan membran dalam itu fungsi pentingnya dalam fosforilasi oksidatif dan transport elektron. Sedangkan membran luar untuk transport material dari sitoplasma datang ke mitokondria minimal itu 5000 Dalton atau lebih kurang Dalton, dia bisa masuk keluar ke permeabel dengan membran luar mitokondria. Oke. Nah, ini 67% protein ada dalam mitokondria itu ada pada bagian matriks mitokondria. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya di sini fungsi utama mitokondria itu adalah pusat energi seluler.